kasih Pak Andre. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada kesempatan hari ini, syukur alhamdulillah kita sehat. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Suryati, saya bergabung dengan Property Plus dari 2009. Awalnya saya bisnis saya kan di bisnis IT, jadi saya penyedia hardware. Itu dari mulai sejak saya kuliah sampai sekarang masih saya tekuni bisnis itu. Kemudian saya masuk di properti di 2009. Basic saya dengan formal saya dari arsitektur. Jadi saya S1 arsitektur. Tapi selama sekian puluh tahun itu saya berbisnis IT. Jadi kalau dibilang melenceng, nggak melenceng ya. Terserah apa namanya, saya juga bingung gitu. Kalau setiap ketemu dosen saya, kok kamu di ini, nggak apa-apa Pak, yang penting saya bisa hidup, bisa survive. Terus di tahun 2009 September, saya ingat betul tanggalnya 9 September tahun 2009, jadi 09/09/09 itu menjadi tanggal momentum di mana akhirnya saya kalau bilang hijrah ya, jadi hijrah masuk kepada basic pendidikan formal saya di arsitektur. Jadi akhirnya masuk di bisnis properti setelah kenalan dengan Property Plus. Sebelum saya masuk kepada materi, harus kita ambil satu titik kesepakatan dulu bahwa sesi ini Bapak dan Ibu rekan-rekan semua ini memposisikan diri sebagai bisnis owner dari properti. Jadi mindset harus kita bawa ke sana. Sehingga materi yang akan saya sajikan nanti adalah materi rangkuman atau penjelasan dari materi hard copy yang Bapak dan Ibu terima. Jadi saya akan lebih merangkum, menjelaskan secara faktual bagaimana kalau kita sebagai bisnis owner dari properti itu harus berlaku seperti apa. Kalau kita bicara konteksnya nanti detail-detailnya nggak cukup waktunya. Tetapi di sini saya ingin menggugah, memberikan satu kerangka berpikir kepada Bapak dan Ibu. Kalau menjalankan bisnis properti harus apa sih yang kita ketahui? Harus apa sih? Jadi Anda sebagai owner, sehingga untuk detail-detailnya Anda nanti bisa menggaji seorang profesional. Sebagai owner berarti Anda harus menguasai manajemennya, menguasai sistemnya, sistem secara garis besarnya. Detailnya ya nanti Anda harus gaji seorang employee untuk mengerjakan detail-detail tersebut. Harus cari orang yang profesional, yang punya skill di masing-masing bidang. Karena properti ini melibatkan multidisiplin program. Jadi tidak hanya sekedar tanah dibeli, terus dibangun, selesai, tidak. Jadi nanti akan kita breakdown. Kalau kemarin sudah dijelaskan, baik mungkin oleh Pak Bambang, oleh ada Mas Ian, ada Bu Indri dan sebagainya, menceritakan beli tanah satu pecah menjadi dua, menjadi 3 kapling, terus dijual, untung, lanjut lagi, beli lagi, betul. Itu dalam skala kecil, itu juga sudah bisa dinamakan bisnis properti. Dan dalam skala kecil itu pun juga sudah menghasilkan. Tapi dalam hal ini tentu Bapak dan Ibu juga suatu saat akan menghadapi skala yang lebih dari itu. Karena itu nanti kita akan bahas di situ detailnya. Kalau skalanya tidak begitu bagaimana? Kemarin yang kita bahas itu tataran di sertifikatnya 1. Kalau sertifikatnya ada 10, ada 13, ada 15, atau mungkin 20 sertifikat, ini harus gimana nih? Lahannya besar, nggak usah besar deh. Kalau kemarin kita cerita 1000, 2000, kita bicara 1 hektar tapi ada 4 sertifikat atau 5 sertifikat. Ini harus bagaimana langkah-langkahnya. Nah ini yang nanti akan kita jelaskan satu persatu. Tapi akan saya berikan gambaran dulu. Jadi ini bisnis properti. Bisnis properti itu macam-macam. Tapi dalam konteks sekarang kita batasi pembicaraan kita di developernya.
Untuk menjadi seperti ini, di sini ada aspek-aspek yang perlu dijadikan bahan pertimbangan. Aspek legal, jadi ada 3 hal yang harus menjadi melandasi suatu bisnis properti, yaitu pertama aspek legal, aspek administrasi dan keuangan, yang ketiga aspek teknis. Dari ketiganya ini, urutan ketiganya ini, nomor 1 ini tidak boleh salah, nggak ada ampun. Di item ini tidak ada ampun, harus betul. Di aspek legal, aspek legal di sini meliputi yang pertama legalitas usaha dulu, kemudian di sini ada legalitas tanahnya. Nah, kita bisnis developer, jadi tidak bisa lepas dari ini. Mana yang lebih penting dulu? Kita coba pecahkan lagi. Kemarin kita bahas kalau kita menjadi developer yang skalanya kecil. Oke, kita akan masuk di aspek legalitas tanah dulu. Bapak dan Ibu, proses di legalitas tanah ini ditentukan oleh pertama status dari surat tanah yang Bapak dan Ibu akan akuisisi, akan beli, akan kembangkan. Bapak dan Ibu betul-betul harus teliti statusnya apa sih tanah yang mau dibeli ini. Lokasi tersebut bisa nggak sih dibangun, boleh atau tidak sih dibangun. Biasanya, ini kita di konteks biasanya, kalau luasannya tidak besar, contoh ya 1.000 atau di bawah itu, biasanya itu pasti sudah di lingkungan permukiman, sudah di lingkungan perumahan. Jadi relatif kalau yang luasannya tidak besar, relatif aman. Tinggal secara surat tanah tersebut bagaimana? Contoh kasus Mas siapa Mas? Mas Yana punya tanah luas 1.000, dijual ke Mas Radit, mau transaksi. Oke, sudah deal. Surat ada, semua ada, dan mau ke notaris. Ke notaris ternyata yang dikatakan tadi dimiliki oleh Mas Yana itu adalah tanah warisan, yang mana di sertifikat itu belum nama Mas Yana. Jadi yang namanya kepemilikan, yang memiliki itu adalah yang tertulis di sertifikat. Ini legalitas ini. Jadi kalau dibilang punya saya tapi namanya bukan Mas Yana, gimana mau cerita itu punya Mas Yana? Bukan. Jadi aspek hukum, jadi Ibu kalau di S1 hukum ini bahasanya bahasa hukum betul. Nah, ketika terjadi begitu, ini harus diperjelas dulu bagaimana ini transaksinya. Itu penting sekali, karena Anda salah di situ, di step awal itu, sakitnya di sini, dan sembuhnya sulit. Jadi betul-betul diteliti. Kemudian kalau itu waris harus apa? Harus turun waris dulu. Prosesnya panjang. Jadi proses mengecek legalitas tanah ini panjang sekali dan harus betul-betul teliti. Kalau itu turun waris dari ayahnya Mas Yana, ternyata Mas Yana punya 5 saudara. Dari 5 saudara ini ternyata, mohon maaf ini contohnya, ada 1 saudara yang sudah tidak ada. Berarti turun warisnya nanti turun waris 2 kali. Kalau dulu masih bisa disiasati, surat warisnya dimundurkan, KTP-nya dibeginikan, begitukan. Tapi sekarang jangan harap deh. Semua sekarang sudah teknologi digital, semua sudah online. Sistem kependudukan sudah online semua. Jadi bahasa kita smokel itu ya, jadi tipu-tipu dikit di situ udah sulit. Dan notaris pun sekarang juga sudah tidak berani karena itu akan diaudit. Nah, hal-hal seperti ini harus diteliti dari awal. Berarti turun waris lagi, sehingga proses dari bisnis properti ini tidak bisa kita gambarkan secepat kita jual retail.
Kalau Bapak dari stationery jual retail enak, saya beli barang bulan ini 10 juta, kemudian saya butuh uang, jual cepat, udah jual rugi indah 2,5 juta, 7,5 cepat balik, nggak ada surat-surat yang harus diurus. Tapi kalau tanah mau dijual cepat, bisa cepat itu pun nanti masih cepat, masih rugi lagi. Karena apa? Pajak juga harus dibayar. Setiap transaksi tanah ada pajaknya, pajak penjual, pajak pembeli. Kita belum lepas dari legalitas usaha, jadi masih perorangan. Nah, hal-hal ini mohon nanti dari rekan-rekan disikapi. Anda perbanyak membaca juga. Di sini saya buka wawasannya saja. Penting sekali masalah aspek tanah ini. Hati-hati betul. Itu dari sisi kepemilikan. Kemudian dari sisi peruntukan. Kalau peruntukannya masih lahan hijau seperti yang sudah semalam kita bahas, nah itu berarti jalurnya panjang lagi. Kan lebih panjang lagi. Harus diurus pengelingannya, harus diurus ini. Dan itu semua waktu. Tidak bisa dipercepat. Di BPN itu SOP-nya 40 hari kerja setiap satu proses. SOP ya 40 hari kerja shopnya. Tapi jadinya gule ini kadang-kadang lebih dari 40 hari. 40 hari shop udah lewat jadi kare lewat jadi gule kadang-kadang udah jadi tongseng. Jadi kalau teori 40 hari, tapi faktanya lebih dari itu. Nah, dari situ Anda sudah bisa lihat apa sih, kenapa, terus hubungannya apa nih dengan bisnis properti. Artinya bisnis ini bukan bisnis yang sifatnya short term. Bisnis ini jangka panjang. Jadi kita bicara keuntungan nggak bisa keuntungan per bulan, itu enggak, bulan tahun paling cepat 6 bulan. Kalau Mas Yang kemarin cerita bisnisnya ini jualan, itu yang disampaikan lancarnya kan. Tapi prosesnya menuju lancar itu satu proyek yang paling yang pertama itu 1,5 tahun baru selesai betul. Dan yang lebih penting lagi harus di Bapak dan Ibu pegang, barang dagangan kita itu ya hanya tanah ini. Kalau ini 1.000 dibagi menjadi 5 bagian, ya 5 bidang itulah barang dagangan kita. Kita nggak bisa jualan apa dipotong sedikit lah, yaudah butuh duit nih, potong sedikit nanti. Jadi kalau mau motong tanah berarti harus ngurus lagi ke BPN, panjang lagi waktunya. Karena itu di sini Bapak dan Ibu, meskipun ini skalanya kecil di tanah, Bapak dan Ibu harus punya daya resistensi, daya tahan. Kurang lebih jangka waktunya kalau amannya ini 1 tahun. Jadi setiap Bapak dan Ibu eksekusi tanah tersebut, Bapak dan Ibu harus aman di 1 tahun. Uang itu benar-benar uang yang dingin. Karena itu, kalau apa yang Bapak dan Ibu profesi sekarang sudah ditekuni dan Bapak dan Ibu ingin masuk ke bisnis developer ini, saran saya jangan tinggalkan profesi lama Anda. Justru bangun konektivitas dari profesi lama Anda untuk masuk ke bisnis ini. Karena di sini nggak ada pemasukan bulanan, pemasukannya tahunan. Di bisnis ini kurva kita akan ketemu kurva begini. Nah, ini kalau udah dijalankan ini isinya turun, kesot terus. Coba tanya Mas Firman, keluar terus Bapak yang udah bisnis properti. Ini kok keluar duit melulu gitu. Kapan saya dapat duitnya? Contohnya yang kemarin disampaikan oleh Mas Ian, bangun pagar, bangun ini, ngurus izin itu duit itu keluar, nggak ada duit masuk, nggak ada kita datang ke Bapeda, ngurus izin terus kita pulang dapat uang, nggak, keluar uang ya pasti, isinya keluar terus. Sudah ada penjualan 1-2 unit masih di titik sini. Ini titik nadirnya di sini. 1 penjualan, 2 penjualan, 3 penjualan, baru nanti setelah itu. Nah, di sini butuh passion, butuh kesabaran, butuh ketekunan. Karena itu
Anda harus amankan dulu nih. Kita tidak bisa pungkiri kalau kita sudah berkeluarga pun ya ada keluarga di sini harus kita amankan. Kalau bapak-bapak ini apa jadinya nih kalau kita sebagai laki-laki ini, bapak ini duit dikeluarin dulu, kapan saya terimanya? Pasti istri udah teriak-teriak nih, ngosek, bentar, ini prospeknya miliaran nih, miliar, nanti wah dapat uang miliar. Ya wes, 3 bulan pertama, si sabar nih, stok sabar masih ada. Wah ibu, tabungannya bu, ini mau buat izin ini lagi, keluar lagi. Izin apa lagi tuh pak? Keluar lagi. Oke. Terus sampai akhirnya ini pasti nih terjadi. Sini banyak pengalaman dari teman-teman yang langsung belum mendalami betul, belum mempelajari betul karakteristiknya, akhirnya terjerembab di jurang abu-abu di sini. Nah ini yang tidak ingin dari TC ini hal ini terjadi. Karena itu ini penting saya berikan landasan ini. Ya, jadi ini sangat basic bahwa karakteristiknya seperti ini. Dari kurva ini sudah tergambar. Ini waktu nih. Nah ini kapan waktu ini? Berapa lama sih proses waktu ini? 1 bulan, 2 bulan? Yang namanya kita mengurus perizinan, baik skalanya kecil, kalau skala kecil saya akan bedakan. Kalau untuk sertifikat yang satu luasannya kurang dari 3.000 ya, mungkin dari 3.000 ke bawah, bilang gitu, itu infrastruktur kan tidak terlalu banyak. Berarti yang kita urus hanya izin lokasi, kemudian nanti izin lokasi oke, keluar dipecah sertifikat, terus kemudian masuk ke membangun rumah dari IMB. Yang lain-lain mungkin tidak dibutuhkan. Nah, dalam skop yang skala itu saja, waktu di sini belum tentu bisa diprediksi. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 9 bulan. Kalau 3 bulan itu berarti biaya kita besar karena pakai kilat. Jadi kalau yang generasi saya mungkin masih ingat dulu kalau kita foto itu cetak film, mau kilat atau biasa atau yang luar biasa. Kalau kilat berarti makin mahal, kalau biasa ya tarif biasa. Di proses perizinan ini pun sama, biasanya ada penawaran seperti itu, kilat, biasa, atau luar biasa. Kalau kilat ya biayanya luar biasa. Yang kilat itu aja 6 bulanan, Pak, hitungannya bukan sehari 2 hari, bulanan. Nah ini yang perlu kita landasi dulu. Jadi untuk yang skala ini penting. Terus kemudian kita akan masuk kalau itu dengan kawasan yang lebih luas, dengan jumlah sertifikat yang lebih dari 1, bahkan lebih dari 2, lebih dari 3, bahkan bisa 10, 13. Itu harus bagaimana mensikapinya? Tentu untuk luasan-luasan yang seperti itu dibutuhkan legalitas usaha. Ini harus jelas juga entitas usahanya. Anda harus punya badan hukum. Karena yang bisa mengakuisisi tanah, membeli tanah, punya hak punya tanah itu hanya badan hukum dalam bentuk PT. Kalau perorangan tidak bisa. Perorangan terbatas. Nanti Anda bikin perizinannya juga akan jadi banyak keterbatasan, terbentur-bentur dan akhirnya baliknya biaya lagi. Jadi satu, aspek legalitas tanah tadi harus jelas. Yang kedua, setelah legalitas tanah ini jelas-jelas, saya skip ya legalitas tanah. Saya anggap Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan transaksi tanah, sudah paham tanah. Kalau Bapak dan Ibu belum pernah melakukan transaksi tanah, nanti kita bisa diskusi supaya ini waktunya kita bisa persingkat. Kalau sekarang legalitas tanahnya ini jumlahnya banyak. Kalau banyak berarti proses perizinan ini pasti akan ada tuntutan lain. Tuntutannya sudah berbeda.
Dengan luasan lebih dari 1 hektar, itu berarti nanti Bapak dan Ibu sudah harus pakai badan usaha kayak PT. Wajib hukumnya, apalagi sekarang. Dengan begitu, luas tanah yang banyak tadi harus degradasi, harus dilebur menjadi kepemilikan dari badan usaha, untuk kemudian nanti dibuat gambar rencana, dijadikan set plan, dan bisa dipecah. Nanti saya detailkan, ini kita masuk yang globalnya. Kalau tidak begitu, tidak bisa dilakukan. Kalau kemarin ada di malam kemarin ada diskusi, bisa pecah 3, pecah 4, pecah 5. Basically, aturan dari BPN, pecah bidang itu hanya bisa dilakukan 1 kali proses itu 5. 4 pecah, 1 induk. Jadi hanya bisa 5. Nah, kalau perorangan kita bicara di konten 2000 meter, mau kita pecah menjadi luas 200-an, berarti ada 10. Berarti harus melalui proses 3 kali. Karena pecah pertama adalah 4 pecah, 1 induk. Kemudian pecah lagi dari induk tadi, dipecah lagi menjadi 4, 1, terus baru sisanya pecah lagi. Karena itu kalau perorangan prosesnya akan lama. Jangan dibayangkan pecah sertifikat itu Bapak maju ke BPN ngasihkan hari Senin masuk, Senin depan selesai. Jangan dibayangkan begitu, Pak. Hari Senin bulan tanggal 1 Maret masuk, ya. Kemudian nanti Bapak telepon, kapan ini? Oh ya, nanti sebentar kita ukur. Kita ukur tuh nunggu, bisa sebulan, bisa 2 minggu, tergantung suka-suka dari BPN. Lagi banyak pasien apa enggak? Kalau pengen cepet ya balik lagi tadi, mau cuci cetak yang mana? Kilat, sedang. Nah, kalau kilat dan sedang balik lagi kekuatan kapital lagi nih yang bicara. Ini fakta di lapangan ya. Jadi saya tidak mau bicara proyeksi atau yang mudah-mudahan enggak. Sulitnya harus saya buka di sini supaya Anda buka wawasannya. Masuk daftaran BPN pecah sertifikat, tahap pertama diukur. Setelah diukur baru nanti diproses pecah. Paling cepat tadi 40 hari arba'in. Jadi pakainya memang arba'in. Teorinya arba'in. 40 hari kerja. Hari kerja loh ya. Minggu tidak dihitung, Sabtu tidak dihitung. Tanggal besar tidak dihitung. Bayangkan kalau ini kita pas proses pecah ketemu puasa dan lebaran, mantep. Tambah puasanya tambah panjang, nggak apa-apa, tambah pahala. Nah itu hal yang paling mendasar. Jadi proses pecah itu bisa dilakukannya 5 bidang. Itu kalau perorangan. Tetapi kalau Bapak dan Ibu badan usaha satu hentakan bisa mau pecah 100, 200, 300, 500 bidang bisa. Tinggal kuat nggak bayarnya kalau 500 bidang sekaligus gitu. Nah, karena itu aspek kedua yang harus kita cermati di sini adalah aspek legalitas usaha. Bapak mau usaha properti ini perorangan atau badan usaha? Kalau badan usaha berarti Bapak harus mendirikan PT, melengkapi persyaratan PT. Berarti kalau PT sudah punya akte pendirian, kemudian SIUK, TDP, kemudian NPWP, pasti wajib itu. Setelah itu SK Menhum juga harus ada. Nah, setelah ada itu baru prosesnya pembebasan tanah atas nama PT. Kalau atas nama PT, Bapak dan Ibu keuntungannya mau pecah sekaligus bisa. Kerugiannya apa? Sertifikat menjadi HGB. Kalau tadinya dari HM, hak milik menjadi hak guna bangunan. Ada proses degradasi. Proses degradasi itu gratis apa enggak? Bayar. Semua di properti ini nggak ada yang nggak bayar, bayar semua. Jadi pada waktu Anda transaksi tanah sudah deal, kemudian pembelinya atas nama PT itu didegradasi, bayar. Setelah didegradasi apa yang dilakukan? Akan digabungkan. Jadi kalau sertifikatnya lebih dari 1 akan digabungkan.
gabung menjadi satu, menjadi atas nama PT. Kalau sertifikatnya 10 bagaimana? Ya digabung. Degradasi tadi bayar, ya, gabung sertifikat membayar lagi. Per meter berapa? Ada hitungannya. Tergantung masing-masing. Standarnya ada, tapi kalau kita mohon maaf di sini bicara standar nggak lucu rasanya. Karena yang di lapangan nggak standar semua, modifikasi. Ini fakta. Jadi kalau kita bikin RAB itu sesuai dengan standar, konyol malah ngejarnya. Bener-bener mati konyol. Kita bikin RAB standar semua, setelah dilaksanakan nggak tercapai semua, over budget semua. Nanti yang terjadi, Bapak punya karyawan, bagian legal, tugasnya ngurus degradasi, pecah dan biayamu kok tinggi banget. Ini loh anggaran kita segini. Karena Pak itu anggaran standar Pak. Di BPN ini minta. Kuitansinya mana? Nggak ada. Susah kan?